Shalom saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas dengan baik, kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini adalah hari kedua di dalam doa 10 hari kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 3 sampai 14. Saya akan membacakannya bagi saudara. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita membaca ayat-ayat ini, mungkin ayat-ayat ini terasa seperti adalah kabar buruk bagi kita. Kok ini kabar-kabarnya adalah kabar yang mengerikan? Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus ketika berkata seperti itu, mengajar seperti ini, Tuhan Yesus punya maksud bukan untuk membuat kita menjadi khawatir, bukan untuk menjadikan kita menjadi galau, menjadi bimbang, tapi justru sebaliknya. Bukankah kedatangan Tuhan Yesus adalah hal yang membahagiakan kita? Ketika seorang mempelai perempuan menanti seorang mempelai laki-laki untuk menyambut dia, untuk membawa dia dari rumahnya, maka mempelai perempuan akan terasa itu hal yang menyenangkan. Ketika seorang hendak menikah, seorang hendak menunggu mempelai laki-lakinya, dia akan berdandan dengan rapi. Sebelum menjelang hari H, dia akan selalu berdeg-degan di dalam hatinya, tapi dengan sukacita. Dia akan mempersiapkan segala sesuatunya sampai pada hari-harinya. Demikian juga kedatangan Tuhan Yesus adalah hal yang kita nanti-nantikan, bukan saudara? Yang kita nanti-nantikan, yang kita pikir kita akan tersenyum, kita akan bersuka cita. Hari itu Tuhan Yesus akan datang menjemput kita ke surga. Kita akan bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dia akan menghapus air mata dari mata kita. Dia akan mengangkat segala penderitaan, segala sakit penyakit, menjadikan kita menjadi baru. Itu hal yang begitu menyenangkan, bukan? Lalu Tuhan kasih tahu semua ini, kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin kasih tahu kita terlebih dahulu supaya kita jangan menjadi kecewa. Apa yang dikasih tahu oleh Tuhan? Pada waktu murid bertanya kepadanya, "Apa tanda kedatanganmu?" Maka Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah, jangan sampai ada orang yang menyesatkan engkau." Dari sejak zaman Rasul sampai hari ini, ajaran sesat itu terus ada dan tidak berhenti-henti. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat ada banyak sekali ajaran-ajaran yang muncul. Sepanjang zaman memang seperti itu. Bahkan ada ajaran yang akhir-akhir ini begitu berani langsung mengatakan tidak perlu ini Alkitab menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Tuhan, untuk mendengarkan wahyu Tuhan. Bahkan mereka mengajarkan bahwa Alkitab ini menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga ada wahyu baru, kata mereka. Ada Mesias yang sudah datang. Nah, ini adalah sebuah fenomena yang sering terjadi di dalam zaman. Tuhan sudah katakan, waspadalah. Ada banyak orang memakai namaku dan mereka menyebut diri mereka adalah Mesias. Jangan kamu percaya.
Tuhan sudah kasih tahu itu. Sehingga kita melihat ini dan kita tahu bahwa Tuhan bermaksud menjauhkan kita dari kesesatan. Lalu Tuhan katakan ada kabar perang. Kamu harus awas. Kamu jangan gelisah, kata Tuhan, sebab itu haruslah terjadi. Akan terjadi bangsa melawan bangsa. Kita lihat ada perang dunia 1, perang dunia 2, dan sekarang walaupun kondisinya seperti damai, tetapi bangsa yang satu terhadap bangsa yang lain, ada yang bertikai, ada yang merencanakan, ya kata orang bahwa ada senjata biologis, ada mungkin sekarang cyber war, ya peperangan melalui media sosial dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang harus terjadi. Ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat, tapi semua itu hanyalah permulaan, kata Tuhan. Kamu akan diserahkan untuk disiksa, kamu akan dibunuh, kamu akan dibenci. Di dalam sejarah kekristenan dari dulu sampai sekarang, pembenci orang Kristen itu tidak pernah selesai. Orang-orang Kristen dibenci, orang-orang Kristen dianiaya di berbagai tempat. Kalau bukan aniaya secara fisik, aniaya secara verbal. Kita bisa melihat di sekeliling kita. Lalu banyak orang akan murtad. Nah, ini masalahnya nih. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kemurtatan itu terjadi sepanjang zaman. Dan yang paling menyedihkan adalah saling membenci. Kalau itu terjadi di luar gereja Tuhan, kita masih bisa memakluminya karena dunia memang seperti itu. Tetapi masalahnya adalah ada di dalam gereja Tuhan yang saling membenci satu sama lain. Nabi palsu muncul menyesatkan banyak orang, akan makin banyak kedurhakaan. Kasih banyak orang akan menjadi dingin. Banyak orang Kristen yang menjadi dingin sehingga tidak lagi mengasihi orang lain dengan tulus, sehingga banyak orang yang akan selfish, hanya berpikir dirinya sendiri, hanya egois dan hanya berpikir lebih baik saya hidup tenang, saya hidup bahagia tanpa peduli dengan orang lain. Tetapi Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Nah, inti dari pembicaraan Tuhan Yesus adalah ayat 13 dan 14. Di dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita harus tetap bertahan di dalam firman-Nya sampai kesudahannya. Dan di tengah-tengah segala pergolakan yang terjadi dalam dunia, Injil kerajaan yang paling penting itu harus tetap dikabarkan. Itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus sudah mengatakan step by step yang akan terjadi. Tetapi hal yang paling penting adalah Injil itu harus dikabarkan, barulah tiba kesudahannya. Jadi apa maksud Tuhan Yesus mengatakan semua ini? Kondisi dunia tidak akan semakin baik, itu pasti. Tapi tidak akan membuat kita bimbang, kecewa, dan meninggalkan Tuhan. Tetapi itu akan membuat kita terus bertahan di dalam firman Tuhan, terus bertumbuh di dalam Tuhan, dan terus mengabarkan Injil, terus melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika kita menanti kedatangan Tuhan, kita menanti dengan sukacita. Kita menanti dengan sukacita, tetapi dengan berawas-awas supaya kita menjaga diri dari segala kemurtatan yang terjadi dalam dunia ini, segala hal yang tidak baik yang terjadi dalam dunia ini. Dan jangan lupa, Injil itu terus dikabarkan. Dan sesudah dikabarkan di segala bangsa, kata Tuhan, maka tibalah kesudahannya. Mari kita sambut kedatangan Tuhan Yesus dengan persiapan-persiapan kita, dengan hati yang berjaga-jaga, hati yang selalu berdoa, hati yang mencari Dia, hati yang selalu bergantung kepadanya, dan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik. Engkau memberikan kepada kami bahwa zaman ini memang tidak semakin baik. Menjelang kedatangan-Mu, maka hal-hal di sekeliling kami tidak akan menjadi semakin baik. Tapi ini tidak akan menakutkan kami. Kami tidak akan bimbang karena kami sudah dikasih tahu terlebih dahulu. Karena kami tahu tugas kami sekarang adalah untuk terus bertahan sampai kesudahan, dan untuk terus mengabarkan firman-Mu, untuk terus dalam kebenaran-Mu, mencari kerajaan-Mu dan kebenaran. Biarlah kebenaran ini membuat kami paham, dan kami dengan sukacita setiap hari menjalaninya dengan sebuah semangat
hidup menyenangkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.